Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa arahan-arahan, beberapa bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali akan melaksanakan ibadah umroh atau juga mungkin pernah umroh, nah di sini saya akan memberikan hal-hal yang ini merupakan penting bagi yang akan umroh. Jadi walaupun mungkin pernah umroh, ini bisa menambah wawasan dan keilmuan sehingga bisa menyempurnakan kembali ibadah umrohnya. Yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah mikot. Ya, orang yang umroh itu harus tahu mikot. Mikot itu secara bahasa merupakan batas. Ya, secara bahasa artinya apa? Artinya batas. Nah, penjelasan mikot ini adalah tempat atau waktu yang ditentukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memulainya seseorang ihram haji maupun berihram untuk umroh. Jadi yang namanya mikot itu adalah tempat atau waktu yang ditentukan oleh Nabi untuk memulai haji maupun umroh. Itu yang namanya mikot. Ya, kalau bahasa mudahnya itu adalah batas dimulainya orang haji maupun umroh lah, itu ya, seperti itu. Nah, harus tahu itu. Kenapa harus tahu? Sebab yang namanya mikot ini tempatnya bukan hanya satu. Ada beberapa tempat yang ditentukan oleh Nabi. Nah, di sini karena umumnya yang umroh yang dibimbing Abah ini kan umumnya dari Indonesia, Abah akan jelaskan. Pada saat Bapak Ibu mendaftar di Biro Travel, silahkan tanyakan ke Biro Travelnya atau ke pembimbingnya. Pak, ini nanti keberangkatannya ini langsung ke Mekah apa ke Madinah terlebih dahulu? Itu supaya ditanyakan. Kalau Bapak Ibu program dari Biro Travelnya itu ibadah umrohnya dari Indonesia langsung ke Jeddah umpamanya, kemudian langsung ke Mekah, berarti Bapak Ibu berniat ihram umrohnya berada di daerah Yalamlam, yaitu pada saat pesawat berada di atas Yalamlam. Nah, untuk laki-laki kalau ternyata rutenya seperti itu, Abah ingat pakaian ihram laki-lakinya supaya dibawa ke pesawat. Ya, bareng dengan bapak-bapaknya bawa itu. Jangan sampai dimasukkan ke koper besar. Karena barang-barang di koper besar itu akan berpisah nantinya. Jadi silahkan dibawa ke pesawat. Atau dengan bahasa lain, masukkan ke koper kabin. Untuk apa, Abah? Nanti di atas pesawat dipakai pada saat akan niat ihram, ya. Yang kedua, kalau ternyata jadwal keberangkatannya itu tidak langsung ke Mekah, umpama dari Indonesia ke Jeddah, kemudian dari Jeddah ke Madinah, kemudian umpama beberapa hari di Madinah barulah berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Berarti mikotnya itu di daerah Dzul Hulaifah, tepatnya di Masjid Bir Ali. Itu ya, itu mikotnya. Ya. Kalau bahasa mudahnya start, ya. Start awalnya di mana nih? Niat ihramnya di mana? Berarti kalau dari Madinah, niat ihramnya tadi di Masjid Bir Ali. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya tahu niat ihram. Niat ihram itu apa? Ya, niat ihram itu bisa diartikan sebagai niat
untuk niat untuk memulai umroh atau seseorang itu akan melaksanakan ibadah haji. Itu namanya niat ihram. Kalau orang itu akan melaksanakan ibadah umroh, berarti namanya niat ihram umroh. Prakteknya bagaimana? Prakteknya pada saat seseorang akan masuk ke kota Mekah, akan melaksanakan umroh, maka dia akan melewati yang namanya tadi mikot. Nah, di mikot itulah dia berniat ihram. Caranya bagaimana? Abah, saya ini mau umroh, sedangkan saya perjalanannya itu ke Madinah dulu. Berarti yang pertama diawali mandi ihram dulu di hotelnya masing-masing. Setelah itu berangkat menuju ke Bir Ali, daerah Dzulhulaifah, sholat 2 rakaat. Namanya sholat apa, Abah? Sholat sebelum berihram. Kemudian setelah itu apa, Abah? Barulah niatkan di dalam hatinya akan melaksanakan ibadah umroh. Ya Allah, hari ini saya akan berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, ya Allah. Mudahkan, lancarkan ibadah umroh saya, ya Allah. Ampuni dosa-dosa saya, ya Allah. Terima ibadah umroh saya, ya Allah. Dan jadikanlah, ya Allah, umroh saya ini umroh yang mabrur, ya Allah. Berilah pahala sebesar-besarnya untuk saya, ya Allah. Hatinya supaya niat seperti itu. Supaya terlintas niat karena Allah. Setelah itu baru ucapkan. Ya, ucapannya bagaimana kalau orang mau umroh? Labbaik Allahumma umrotan. Ya, saya ulangi. Labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Kan dipanggil, kita nyaut, ya. Kita menjawab. Ya, Bapak Ibu dipanggil oleh Allah datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Maka menjawab, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah, untuk melaksanakan ibadah umroh. Tapi tidak perlu diartikan. Lafadznya cukup ucapkan, labbaik Allahumma umrotan. Tuh ya. Setelah itu apa, Abah? Lanjutkan dengan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, seperti itu. Nah, itu mengenai ihram. Kemudian selanjutnya yang ketiga. Tadi yang pertama mikot, yang kedua niat ihram umroh, kemudian yang ketiga yaitu mengenai pakaian ihram. Mengenai pakaian ihram ini ya, wajib dipakai pada saat seseorang itu akan berihram. Nah, di sini Abah akan jelaskan mengenai pakaian ihram ini. Untuk wanita, pakaian ihramnya itu modelnya bebas. Dalam artian bebas itu, ya, yang penting pakaiannya pertama tidak boleh tipis, tidak boleh nerawang. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh ketat, tidak boleh membentuk lekukan tubuhnya, tidak boleh. Nah, dan kemudian yang ketiga harus longgar, ya, harus betul-betul longgar dan syar'i. Itu pakaian ihram wanita. Sunahnya warnanya putih. Adapun umpamanya Abah saya adanya warna krem, apakah itu boleh? Jawabannya tetap boleh. Tapi disunahkan warnanya putih. Allah itu senang dengan warna putih. Ini kita bicara orang yang mau umroh ya. Nah, jadi kalau orang yang akan umroh itu berarti disiapkan baju ihramnya. Kalau wanita ingat ya, sunahnya warnanya apa tadi? Putih. Kemudian ketentuannya tidak boleh tipis, tidak boleh nerawang, tidak boleh ketat. Harus longgar dan syar'i menutup auratnya. Itu ya. Dan pada saat umpama beli baru nih, atau yang lama juga boleh,
Abah menyarankan pada saat mencucinya jangan pakai pewangi. Karena pakaian ihram itu tidak boleh wangi. Walaupun ya, belum niat ihram, tapi pakaiannya tidak boleh. Ya, dikasih pewangi itu tidak boleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pakaian laki-laki. Pakaian laki-laki ya, yang akan berihram itu terdiri dari 2 helai kain, lembaran. Yang dimaksud dengan tidak berjahit itu adalah lembarannya itu tidak disatukan, menyerupai tangan umpamanya, menyerupai badan. Berarti harus lembaran. Itu yang dimaksud tidak berjahit. Adapun umpamanya bolong, karena kemarin ada yang bertanya ke Abah, pakaian ihram saya bolong, bagaimana? Boleh dijahit, tapi tetap merupakan lembaran. Ya, karena kan bolong berarti tinggal supaya tidak bolong, itu boleh. Yang dimaksud tidak boleh berjahit itu menyerupai tangan, sehingga jadi seperti baju, itu tidak boleh. Harus lembaran. Nah, kemudian itu pun tidak boleh pakai pewangi. Berarti nyucinya jangan pakai pewangi, cuci biasa saja. Pada saat beli baru umpamanya, ya, silahkan dicuci biasa, dijemur. Ya. Nah, pada saat laki-laki akan memakai pakaian ihram, sunahnya nih, badannya justru pakai minyak wangi. Ini laki-laki. Tapi bukan pakaian ihramnya ya. Pakaian ihramnya tidak boleh dikasih pewangi. Baik laki maupun perempuan tidak boleh. Nah, itu pakaian ihram. Ya. Berarti sudah jelas ya. Laki-laki hanya 2 lembar kain, tidak boleh ditambah-tambahi lagi. Abah boleh tidak pakai sabuk? Boleh. Ya, sabuk maksudnya untuk penguat. Ya, tapi kalau pakaiannya ya, hanya 2 itu saja. Ya, hanya 2 lembar. Kemudian ada yang bertanya, Abah, ya, di online itu ada yang jualan celana tidak berjahit. Apakah itu boleh? Jawabannya tidak boleh. Karena itu merupakan pakaian. Ya. Jadi orang laki-laki yang akan berihram diusahakan pakaiannya hanya 2 lembar saja. Pakaian yang bawah yang menutupi aurat, kemudian pakaian yang atasnya. Jadi 2 lembar itu dibuatlah untuk sebagai pakaian. Ya, tidak boleh pakai CD, tidak boleh, ya. Kemudian selanjutnya ya, yang keempat, ya. Yang keempat yaitu mengenai tawaf di Baitullah. Pada saat seseorang itu akan umroh, dipastikan dia akan datang ke Mekah, ke Baitullah, ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf di Baitullah. Sebab yang namanya tawaf di Baitullah ini merupakan rukun umroh. Bila seseorang tidak bisa melaksanakan tawaf di Baitullah, maka gugurlah atau tidak sahlah umrohnya. Jadi rukun umroh ini yang pertama niat ihram. Kemudian tawaf di Baitullah 7 putaran, sa'i, Safa, Marwah, 7 perjalanan, dimulai dari Bukit Safa dan nanti berakhir di Bukit Marwah. Kemudian ketiga-tiganya itu ya, supaya dilaksanakan secara berurutan. Itu merupakan rukun umroh. Kemarin ada yang nanya, Abah, tahallul itu wajib apa? Rukun, itu masuknya ke wajib. Ya, jadi Abah sempurnakan lagi keilmuannya. Ya, ingat yang namanya tahallul itu masuknya ke wajib. Nah, mengenai tawaf di Baitullah ini, Bapak Ibu, ya, caranya adalah pada saat Bapak Ibu baru pertama kali datang ke Baitullah, perhatikan pembimbingnya. Ya, pada saat pembimbingnya ya, di depan biasanya memasuki Masjidil Haram tidak perlu disuruh, usahakan ya, dalam beberapa langkah insya Allah akan melihat Ka'bah. Mungkin 10 atau 15 langkah akan melihat Ka'bah, berhenti sebentar, pandang tuh yang namanya Ka'bah. Niatkan di dalam hatinya ingin mendapatkan pahala dari Allah, rahmat dari Allah. Akan mendapatkan rahmat 20 rahmat. Kalau bisa membaca doa memandang Ka'bah, baca. Kalau tidak apa-apa, pandang saja. Niatkan ingin mendapatkan pahala dari Allah. Ya.
bacaan yang pendek ya, pada saat memandang Ka'bah, yaitu Allahumma zid baitaka hada tasrifan wa ta'diman wa takriman wa bira wa mahabbah. Itu yang paling mudah. Adapun kalau tidak hafal, ya sudah, tidak apa-apa, pandang saja. Kemudian rombongan biasanya akan turun ya, ke bawah, ke pelataran Baitullah. Nah, ikuti pembimbingnya ya, diusahakan yang laki-laki karena baru datang ke Baitullah, baru datang ke Mekah. Sunahnya adalah nih pakaiannya ya, pakaian atasnya supaya dirubah. Ya, pundak yang kanan supaya terbuka, pundak yang kiri tertutup. Itu sunahnya. Bagaimana Abah andaikan saya lupa? Apakah tawaf saya sah? Jawabannya tetap sah. Karena itu merupakan sunnah. Ya, bukan wajib atau bukan rukun. Ya, jadi tetap umpama lupa tidak ditutupi, tidak dibuka maksudnya, pundak kanannya tetap sah. Hanya saja kita berusaha sesempurna mungkin ibadahnya, usahakan yang laki-laki tadi ya, pundak kanan supaya terbuka. Kemudian pada saat sudah sejajar dengan ya, pojok Hajar Aswad, karena Hajar Aswadnya kan ketutup orang, lihat saja sudut ya, ada namanya pojokan, ya, badannya sedikit luruskan ya, sambil nengok menghadap ke Ka'bah, kemudian ya, ucapkan sambil mengangkat tangannya ya, Bismillahirrahmanirrahim, akbar, cium, seperti itu ya. Itu sunahnya seperti itu. Abah saya cukup angkat tangan saja, Bismillahirrahmanirrahim, akbar, tidak dicium, sah apa tidak sah? Jadi tetap jawabannya sah. Sunahnya tadi Bismillahirrahmanirrahim, akbar, dicium, karena ada dalam hadis dijelaskan Nabi pada saat pertama kali akan melaksanakan tawaf, kemudian Nabi isyarah dengan tongkatnya. Jadi pada saat itu Nabi naik kendaraan onta pakai tongkat, kemudian tongkatnya dicium. Berarti boleh, karena kita isyarah pakai tangan, kemudian kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, akbar, dicium sekali, cukup seperti itu. Kemudian lanjutkan dengan membaca tadi zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu diulang-ulang sampai ke pojok mana? Rukun Yaman. Dari Rukun Yaman ke Hajar Aswad, silahkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulang. Itu sangat mudah. Ya. Ada dijelaskan di dalam hadis Ibnu Majah, barang siapa yang tawaf di Baitullah 7 putaran, kemudian dia tidak berbicara kecuali membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang. Maka Allah akan menghapus 10 kesalahannya. Kemudian Allah akan memberikan 10 pahala kebaikan dan Allah akan mengangkat 10 derajat. Itu pahalanya bagi orang yang tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran dan membaca zikir yang tadi Abah jelaskan. Ada pahalanya. Allah akan menghapus 10 kesalahannya, Allah akan memberikan ya 10 pahala kebaikan, dan Allah akan mengangkat 10 derajat sebab orang tersebut membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Hadis Ibnu Majah. Nah, itu penjelasan mengenai pahala seseorang yang tawaf di Baitullah kemudian dia membaca zikir yang tadi Abah sebutkan. Nah, kemudian mengenai tawaf ini ya, kemarin itu kan ya, ada ibu-ibu yang batal. Ya, pada saat tawaf itu batal wudunya. Maka di sini Abah jelaskan kalau Bapak Ibu batal wudunya supaya bilang ke pembimbingnya. Ya, bilang, Pak, saya wudunya batal, kemudian minta diantar ke tempat wudu.
tidak jauh dari pelataran Ka'bah itu, ya, pelataran di Baitullah itu, ya, ada tempat wudhu, ya. Silahkan berwudhu di situ. Yang laki-laki umumnya ada di sebelah kiri, yang wanita ada di sebelah kanan. Dan posisinya biasanya adanya di bawah tangga. Rata-rata di bawah tangga itu ada tempat wudhu, tapi hanya untuk wudhu ya, bukan untuk toilet atau pipis, bukan. Kalau ingin pipis, ingin buang air besar dan sebagainya, tidak boleh di situ, tetapi harus keluar masjid. Karena ini merupakan area masjid, boleh berwudhu di situ. Jangan malu-malu, jangan diteruskan terus tawafnya, karena tidak sah. Kalau Bapak Ibu umpama dapat tawaf 3 putaran kemudian batal karena malu umpamanya, sehingga dia terus saja meneruskan sampai melaksanakan sa'i, tahallul, tidak bilang-bilang, maka tidak sah. Ya, tidak sah apanya, Abah? Tidak sah tawafnya. Kalau tidak sah tawafnya, maka tidak sah juga umrohnya. Karena tawaf ini bagian dari apa? Bagian dari yang namanya rukun umroh. Nah, peraturannya harus 7 putaran, tidak boleh kurang. Kalau baru 2 kali batal ya berarti harus disempurnakan, harus 7 kali. Itu ya. Nah, itu di sini Abah ingatkan karena tempo hari ada yang bertanya ke Abah, "Abah, saya itu tawafnya itu hanya beberapa putaran. Ya, baru berapa putaran sudah batal. Tapi saya malu bilang ke pembimbingnya, itu bagaimana?" Jawabannya ya tidak sah. Tidak sah tawaf 7 putarannya ya belum selesai. Nah itu ya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu pada saat dari Indonesia niatnya ibadah umroh, ngumpulin uang banyak. Kemudian justru yang utama itu kan ibadahnya. Maka itu usahakan cari pembimbing yang betul-betul bisa membimbing Bapak Ibu. Ya, kalau memang Bapak Ibu membutuhkan bimbingan, apalagi baru pertama kali umroh, cari yang kira-kira bisa membimbing, syukur-syukur orangnya ikut ke sana sehingga bisa mengarahkan terus sampai pulang. Nah itu harapan Abah seperti itu. Ya, sayang Bapak Ibu, ya niatnya ibadah, waktu sudah banyak kebuang, biaya juga sangat besar. Usahakan ya, sebelum beramal supaya dilengkapi dulu keilmuannya. Itu ya, seperti itu. Selanjutnya, yang keberapa tadi? Yang kelima, yaitu sa'i. Nah, sa'i ini Bapak Ibu, yang perlu diingat caranya atau prakteknya, hitungannya yaitu dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Itu 1 sa'i. Ya, 1 perjalanan sa'i. Ingat ya, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kemudian dari Bukit Marwah kembali ke yang awal, Bukit Sofa, itu hitungannya 2. Selanjutnya yang ketiga berarti dari bukit mana? Sofa ke Marwah, 3. Ya, Marwah ke yang awal, ya, ke Sofa berarti 4. Ujung-ujungnya nanti berakhir yang ke-7, yaitu di Bukit Marwah. Nah, kemarin itu ada yang bilang ke Abah, "Abah, saya tertinggal rombongan." Kemudian cara menghitungnya bagaimana? Saya sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, balik lagi ke Bukit Sofa. Itu 1. Kalau caranya seperti itu, maka luar biasa beratnya karena sama dengan dia mengerjakan ya, 2 paket sa'i. Semua totalnya bisa jadi 14 perjalanan. Sedangkan tuntunannya hanya 7 kali perjalanan. Ya, sa'i itu ya, 7 kali. Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2. Hitung-hitungnya ya. Jadi sekali perjalanan dari Sofa ke Marwah itu 1, dari Marwah ke balik lagi ke yang awal berarti 2. Dan untuk sa'i ini, umpama Bapak Ibu batal, maksudnya batal wudhunya, itu langsung saja tidak perlu berwudhu. Tidak apa-apa. Yang harus
Wudhu itu umpama batal, harus wudhu nih adalah pada saat tawaf. Tawaf di Baitullah hukumnya wajib berwudhu. Tapi kalau sa'i boleh, umpamanya ya buang angin, ya kentut umpamanya, tidak apa-apa. Bahkan umpamanya lelah, capek, minggir dulu sebentar, minum air jam-jam, ada tersedia. Boleh, tidak apa-apa. Ya, sebentar minum, haus, kemudian dilanjutkan. Itu boleh, tetap sah. Itu yang namanya sa'i. Ya. Dan untuk sa'i ini tetap ya tuntunannya supaya membaca zikir kepada Allah. Baca zikirnya bagaimana apa? Bacanya tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu keras-keras. Tuntunannya orang yang berzikir itu adalah lemah lembut. Ya, zikir itu ucapannya itu pelan-pelan, lirih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang, pelan-pelan. Allah itu ya, maha mendengar Bapak Ibu. Jangan malah umpama ada orang-orang rombongan teriak-teriak sambil dilagukan. Ya, mengikuti lagu artis umpamanya. Jangan diikuti Bapak Ibu. Karena tuntunannya ya, berzikir itu lirih dan khusyuk Bapak Ibu. Ya. Bahkan ada orang itu pada saat ya, ada tuntunan pada saat sa'i itu kan ya, akan melewati yang namanya ya, bagian lampu warna hijau. Nah, itu di situ tuntunannya untuk laki-laki lari ngincik-ngincik itu pelan-pelan. Ada orang itu lari seperti orang balapan lari. Itu pun jangan diikuti. Ya, makanya tadi diusahakan pada saat Bapak Ibu belum berangkat nih, usahakan dicukupi dulu ilmunya. Syukur-syukur kalau bingung-bingung, ayo sini sama Abah, dituntun sama Abah. Ya, tidak usah ragu-ragu. Bismillah ya Allah, saya ingin umroh, ingin sempurna, ingin ada yang ngebimbing dari mulai tanah air sampai pulang. Monggo silahkan. Insya Allah Abah akan siap membimbing Bapak Ibu. Ini tadi jam berapa itu Abah pulang Jumatan, juga ada yang menghubungi Abah karena baru pertama kali akan ibadah umroh, minta dibimbing. Ya Alhamdulillah, Abah merasa bersyukur. Kenapa? Ilmu Abah itu bermanfaat sehingga harapannya bisa menjadi jariah. Ya, mumpung Abahnya sehat, mumpung Abahnya kuat, monggo silahkan. Ya, silahkan apa? Silahkan mendaftar ke Ibu Nur. Bilang saya ingin ibadahnya dibimbing sama Abah. Insya Allah Bapak Ibu, ya, insya Allah bisa kembali lagi ke tanah air. Kita lanjutkan. Itu mengenai sa'i. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu mengenai tahallul. Nah, tahallul ini ya, cara mengerjakannya untuk laki-laki, ya, sunahnya itu adalah tadi dipotong atau dicukur gundul. Itu lebih baik, lebih afdolnya seperti itu. Makanya biasanya kalau Abah itu rombongan yang laki-laki, ya, pada saat selesai sa'i, kemudian kan kita tahallul, Abah itu biasanya mengajak rombongan itu ke tempat cukur supaya minta dicukur gundul langsung. Terus bagaimana Abah besoknya umpama ingin badal umroh? Biasanya setelah beberapa hari akan tumbuh rambut itu. Cukup nanti pada saat tahallul yang kedua nanti pada saat badal umroh, pakai kerokan kumis tuh dikerek-kerek, boleh seperti itu. Ya. Yang penting yang awalnya itu diusahakan gundul dulu seperti itu. Ya. Nah, dalam hadis dijelaskan orang yang cukur gundul ini akan mendapatkan doa dari Nabi, ya, didoakan sampai 3 kali oleh Nabi. Bukan berarti yang cukur pendek itu tidak didoakan, tapi lebih afdolnya memang cukur botak atau cukur gundul. Itu seperti itu. Dan ya, ini sedikit pengetahuan Bapak Ibu karena ada yang bertanya ke Abah. Ya, untuk orang yang melaksanakan sa'i, ya, melaksanakan sa'i di Safa Marwah, ya,
itu akan mendapatkan pahala apa, Abah? Ada dijelaskan dalam hadis riwayat Tabrani, ya, dijelaskan wa amma tawafuka bisofa wal marwah kaitki sab'ina raqabah. Adapun sa'imu di bukit Sofa dan Marwah itu pahalanya sebagaimana memerdekakan 70 orang budak. Jadi kegiatan Bapak Ibu pada saat sa'i itu berpahala. Ya. Tadi penjelasan dalam hadis Tabrani dijelaskan pahalanya sebagaimana memerdekakan 70 orang budak. Ya. Kemudian Abah, pahalanya apa? Ya, sholat di belakang makom Ibrahim. Ya, tempo hari juga ada yang bertanya. Abah akan jelaskan sekalian. Ya. Ada dalam hadis riwayat Tabrani dijelaskan wa amma raq'ataka ba'da tawaf kait ki raqabah mim bani Ismail alaihi salam. Adapun pahala dari 2 rakaat setelah tawaf, maksudnya ya, sholat 2 rakaat setelah tawaf, nah itu pahalanya sebagaimana memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail. Nah, keturunan Nabi Ismail ini budaknya budak yang paling mahal. Berarti setelah tawaf, kemudian Bapak Ibu sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, tadi apa pahalanya? Pahalanya sebagaimana memerdekakan budak dari keturunan ya, Nabi Ismail. Itu ya pahalanya. Nah, kemudian ya, ada juga yang bertanya ke Abah, Abah, pahalanya mencukur rambut pada saat tahallul. Oh ya, untuk wanita tahallul Bapak Ibu, untuk wanita tuntunannya tidak dicukur botak. Tetapi caranya itu kalau wanita kan panjang rambutnya. Ya, diambil tuh segini, segenggam, kemudian dipotong seruas jari ini umpamanya nih, ya. Kan panjang tuh rambutnya, kemudian dipotong gres, ya, seperti itu. Ya, itu untuk wanita. Ya, untuk ibu-ibunya silahkan boleh di hotelnya masing-masing boleh. Atau bapak-bapaknya, ya, pada saat selesai sa'i silahkan langsung menuju ke mana? Tukang cukur. Kemarin itu satu orangnya 10 real. Memang ada yang tarifnya itu yang 15 real, tapi tawar saja, ya. Abah itu kemarin 10 orang, apa berapa orang itu, Abah tawar masih bisa 10 real. Kemudian kita lanjutkan tadi pahala orang yang mencukur rambut. Ya, Abah akan jelaskan ada dalam hadis Tabrani, ya. Wa amma hilakuka ra'saka falaka bikulli sya'ratin halaqataha hasanah wa yumha angka biha khati'ah. Dan adapun mencukurmu pada rambutmu, setiap satu helai rambutmu mendapat 1 kebaikan dan dihapus 1 kesalahan. Berarti 1 rambut yang ya, dicukur itu akan mendapatkan pahala 1 kebaikan dan juga dihapus 1 kesalahan. Nah, rambut kita ini kan mungkin ada ratusan ribu. Maka jangan merasa sayang untuk dipotong. Berarti pada saat bapak-bapaknya setelah sa'i selesai, diusahakan datang ke tempat tukang cukur, diusahakan supaya bisa cukur gundul, ya. Sebab apa? Sebab pahalanya 1 helai rambut itu akan mendapat 1 kebaikan dan juga Allah akan menghapus 1 kesalahan kita, ya. Berarti kan luar biasa. Jangan sayang-sayang rambutnya. Ya, kita sudah jauh-jauh datang ke Mekah, ingin umroh, ya, biaya juga besar. Usahakan kalau di situ ada ladang pahala, jangan ragu-ragu, lakukan. Ya. Jangan merasa, saya tidak mau cukur gundul. Ya. Karena memang afdolnya cukur gundul seperti itu. Namun bukan berarti tidak boleh umpama tidak digundul. Yang penting kalau memang sekiranya tidak cukur gundul, diusahakan caranya dicukurnya rata. Contoh misalnya disisakan umpamanya 7 cm, tapi rata semuanya. Supaya apa? Kan tadi setiap helai itu berpahala. Ya, diusahakan seperti itu cara potong rambutnya. Tuh ya.
mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Baik Bapak Ibu, insya Allah ya, nanti setelah musim haji selesai, seperti biasa, Abah akan membimbing Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Ada beberapa pilihan paket umroh, baik itu di bulan Juli, kemudian bulan Agustus, September, bahkan Oktober, sudah tersedia beberapa paket umrohnya. Silakan tanyakan saja ke Ibu Nur. Insya Allah beliau sebagai admin akan memberikan beberapa informasi terkait dengan umroh yang dibimbing Abah ya. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu, jangan merasa jauh, jangan merasa bagaimana ya. Usahakan supaya niatnya yang kuat di dalam hatinya. Bismillah ya Allah, saya akan ibadah ya Allah. Dan kalau memang butuh bimbingan dengan Abah tadi, jangan ragu-ragu. Ya, banyak orang itu datang dari jauh-jauh karena ingin dibimbing ibadahnya. Karena memang yang utama ibadah ini ya keilmuan itu. Apalagi Abahnya ya insya Allah mudah-mudahan sehat, bisa mendampingi Bapak Ibu sampai dari mulai pendaftaran, manasik, bahkan berangkatnya juga bisa bareng. Nah harapan Abah, bila Bapak Ibu merasa nyaman, bila Bapak Ibu merasa senang dengan nasihat-nasihat Abah, kemudian baru pertama kali akan ibadah umroh, maka Abah menyarankan supaya daftar langsung ke Abah. Supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu mendapatkan keilmuan langsung dari Abah, syukur-syukur nanti Abahnya bisa langsung mendampingi. Itu ya, harapan Abah, Bapak Ibu ya, di dalam ibadah umrohnya itu bisa menyempurnakan ibadah. Kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi. Kemudian bisa maksimal pada saat di tanah sucinya. Karena yang namanya ibadah umroh itu sehari juga selesai Bapak Ibu. Hanya saja waktu yang ada ini bisa dimaksimalkan dengan memperbanyak ibadah kalau Bapak Ibu memang dibekali dengan keilmuan yang cukup ya, baik itu tata cara ibadah sholat sunnahnya ya, dan lain sebagainya. Itu ya harapan Abah, tidak perlu ragu-ragu, boleh konsultasi ke Abah langsung. Kalau ingin konsultasi ke Abah, tanya saja ke Ibu Nurnya, saya ingin langsung bicara sama Abah Jojo, boleh apa tidak umpamanya ya. Beliau ini sebagai admin, insya Allah ya kalau Abahnya longgar bisa langsung berbicara lewat telepon, bisa seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.